فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca sedikit pembukaan daripada kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah taala yang akan kita baca ini adalah syarah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abu Abdullah Zaid Al-Wasabi astabahullah, yaitu kitab yang dikenal dengan Miskul Khitam, Syarah Umdatul Ahkam. Miskul Khitam, Syarah Umdatul Ahkam. Beliau Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi astabahullah termasuk dari kalangan masyayikh ahli sunnah wal jamaah yang waktu itu sama-sama berjuang di Dammaj Darul Hadis melawan Syiah Rafidah ketika ada peperangan waktu itu. Kemudian sampai kita dikeluarkan dari Dammaj oleh Syiah Rafidah. Kemudian kita pindah ke San'a, ibu kota Yaman waktu itu, sampai masing-masing para masyayikh memegang markiz di tempatnya masing-masing. Seperti Syekh Abu Bilal Al-Hadrami astabahullah, beliau megang markiz di Hami, Hadramaut, dan banyak sekali. Di antaranya Asy-Syaikh Abu Abdullah Zaid Al-Wasabi, beliau termasuk salah satu masyayikh Ahlussunnah yang waktu itu bertahan juga. Bertahan untuk bersabar melawan Syiah Rafidah di Darul Hadis Dammaj. Secara globalnya itu yang bisa ana sampaikan. Dan beliau juga termasuk dari kalangan murid-murid Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri astabahullah. Beliau juga punya tahqiq terhadap kitab Umdatul Ahkam, matan Umdatul Ahkam. Kemudian beliau kitab yang sangat mulia dan juga berfaedah yang sekarang ada di hadapan antum sekalian. Ini aslinya tebal kitabnya, Syarah Umdatul Ahkam, terdiri dari 5 jilid. Terdiri dari 5 jilid, namun kita bikin tipis biar tidak terlalu tebal untuk dipandang. Kita ambil satu pembahasan kitab Taharah, kemudian berikutnya Kitabus Shalah, berikutnya Kitabus Shiyam ila akhir kitab insyaallah taala. 5 jilid. Kitabnya aslinya berapa? 5 jilid, sehingga memerlukan kesabaran. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu sedikit biografi tentang pengarang kitab Umdatul Ahkam. Pengarang kitab Umdatul Ahkam adalah Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali bin Surur. Kalau antum mau menyimak halaman 7 itu, halaman 7, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Jadi beliau ma'ruf dengan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wulida bi Jamma'il, beliau dilahirkan di Jamma'il. Jamma'il ini min ardi Nablus. Jadi salah satu tempat di namanya daerah Nablus. Nablus itu daerah Palestina. Dilahirkan beliau pada tahun 541, tertulis di situ ya. Wal Maqdis nisbatun ila Baitul Maqdis. Sehingga beliau Abdul Ghani Al-Maqdisi, ternyata Al-Maqdisi nisbah ke Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kan? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nusiba ilaiha liqurbi jama'il minha, iya kan? Dinisbahkan kepada Baitul Maqdis karena dekatnya kampung Jama'il dari tempat tersebut. Mafhum? Naam. Wa huwa ibnu Khalah ibnu Qudamah al-Maqdisi. Masya Allah. Ternyata Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ini adalah putranya putra siapa? Putra bibinya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Paham ya? Naam, jadi Ibnu Khalah. Khalan bibi ya. Jadi putra bibinya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Sahibul Mughni. Jadi bedakan. Di sana ada Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah al-Maqdisi juga. Pengarang kitab Al-Mughni, kitab fikih bagus sekali itu. Dan kitab Lum'atul I'tiqad yang dibacakan di pondok itu ya, di Darut Taqwa, kitab Lum'atul I'tiqad itu juga karya Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Nah, ternyata Abdul Ghani al-Maqdisi ini putra bibinya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dipahami? Nah, barakallahu fiik. Pemilik Mughni. Jadi kalau antum melihat kitab fikih, Ungdur fil Mughni, lihatlah dalam kitab Mughni, itu berarti kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kitabnya bagus sekali seputar fikih itu ya. Tuwfiya yaumal Isnain, beliau meninggal dunia hari Senin. Tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Wa umruhu, dan usia beliau waktu itu 59 sanah, yaitu usia beliau 659 tahun. Naam, 59 sanah, 59 tahun usia beliau. Wa kitabuhu hada, dan kitab beliau ini Umdatul Ahkam, yang sekarang akan kita baca ini. Kalau ditanya kitab apa yang kita baca? Kitab Umdatul Ahkam. Disyarah oleh siapa? Disyarah oleh Syekh Zayid Al-Musabi. Nama kitabnya Miskul Khitam. Syarahnya. Walahu kitabun akhar, dan Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ini punya kitab lain. Ismuhu Umdatul Ahkam Al-Kubra. Lebih besar lagi tentunya. Nama kitabnya Umdatul Ahkam Al-Kubra. Walahu mu'allafatun katsira fil hadis wal aqidah wa ghairiha. Dan beliau juga memiliki karya-karya yang banyak seputar hadis, seputar akidah dan yang lainnya. Kita balik berikutnya, halaman 8 itu kita baca sedikit karena kaitannya dengan kitab yang akan kita baca ini. Qala muqaddimatu muallifi Umdatul Ahkam. Pembukaan yang disampaikan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam rahimahullah. Muqaddimatu muallifi Umdatul Ahkam rahmatullah. Qala al-imam al-alim al-allamah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah. Jadi kalau anda ditanya kitab Umdatul Ahkam itu karya siapa? Kalau mau simpelnya karya Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Sudah cukup. Kalau antum mau tambah lagi Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Tapi biasanya orang langsung mengatakan karya Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi sudah cukup. Mafhum? Naam. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidul qahhar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma al-azizul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar al-athhar. Amma ba'd. Pembukaan sudah kita baca, tidak perlu kita terjemahkan karena sering kita dengarkan juga. Langsung aja memasuki berikutnya. Amma ba'd, adapun setelah itu, setelah pembukaan itu, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisaru jumlatin fi ahaditsil ahkam. Lihat ini. Sesungguhnya sebagian saudara-saudaraku meminta diriku untuk meringkaskan secara global hadis-hadis yang berkaitan masalah hukum. Jadi Al-Imam al-Maqdisi ini, Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi diminta oleh sebagian ikhwah. Diminta sebagian ikhwah waktu itu untuk apa? Untuk meringkaskan hadis-hadis seputar hukum tapi secara global. Sudah pahami? Yang akhirnya menjadi matan Umdatul Ahkam itu. Tapi khusus yang bagaimana? Mimma tafaqa alaihi al-imaman. Khusus hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-Imaman itu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Kalau antum ditanya, dua imam itu maksudnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau tanya lagi, siapa nama al-Imam al-Bukhari? Jawabannya adalah namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Tertulis di situ kan? Imam Muslim, siapa namanya? Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, Abul Husain. Ini sudah bisa dikatakan satu paket loh ya. Satu paket ini jangan sampai lupa. Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis itu kalau muttafaqun alaih itu berarti apa? Hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Muslim Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi rahmatullah alaihim ajma'in. Mafhum? Kita lihat. Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ah bihi. Lihat ini. Kemudian aku penuhi permintaan ikhwah tersebut dalam rangka mengharapkan manfaat dengan tulisan atau artikel tersebut atau ringkasan tersebut. Bisa dipahami? Jadi Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau diminta ikhwah untuk mengumpulkan apa? Meringkaskan hadis-hadis seputar hukum tapi yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang akhirnya sekarang harum namanya. Kitab apa? Umdatul Ahkam. Akhirnya beliau penuhi dan yang sekarang ada di hadapan kita semuanya. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa min kutubihi aw sam'ihi atau wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi. Artinya, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kita dengan kitab tersebut dan orang yang barakallahu fiik. Oh, afan ini masih ma'tuf sebelumnya ya. Wa min kutubihi afan. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa min kutubihi. Baru au sami'ahu au qara'ahu au hafidhahu au nadhara fihi. Artinya aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kami dengan ringkasan tersebut dan kitab-kitab beliau, atau orang yang mendengarnya, atau yang membacanya, atau yang menghafalnya, atau yang melihat kitab tersebut. Maksudnya meminta agar mendapatkan manfaat juga mereka. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan tersebut murni ikhlas karena mengharapkan wajah Allah taala yang mulia. Mujiban lil fawz ladaihi fi jannatin na'im, yang bisa mendatangkan apa? Kemenangan atau keberhasilan atau kesuksesan di hadapannya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Ini pembukaan daripada Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Jadi nanti kitab Umdatul Ahkam ini enggak perlu panjang lebar, secara globalnya semuanya muttafaqun alaih, secara global ya. Muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jelas sahihnya gitu loh ya. Enggak perlu nanya lagi sahih enggak hadisnya, itu enggak perlu lagi. Berarti udah enak kan dipilihkan yang sahih dari kitab Al-Bukhari dan kitab Imam Muslim. Naam. Kita baca berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah kitabut taharah. Ini yang kita awali sekarang. Ini perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang apa? Orang-orang jihadiyun. Yang dikit-dikit jihad, dikit-dikit surga Firdaus, bom sana, bom sini, ledakkan sana, ledakkan sini. Mereka pertama kali buka kitabul jihad langsung. Seringnya gitu, seringnya. Mau diambil dari Sahih Bukhari, diambil dari kitab lain, kitabul jihad. Lalu bersuci aja belum bisa kalau orang jihad. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya agama ini sempurna. Kalau diurutkan akan lebih baik, lebih indah. Paham ya? Jangan langsung barakallahu loncat-loncat dalam membaca. Karena apa? Karena ini nanti urut-urutannya diurutkan, kitabul jihad ada nanti. Pada waktunya nanti. Kita lihat di sini. Kitabut taharah, makna kitab. Sekarang makna kitab. Kitab itu apa sih maknanya? Al-kitabu lughatan ad-dhamm wal jama'. Kitab secara bahasa adalah ad-dhamm, gabungan, wal jama' dan kumpulan.
Jadi kitab itu gabungan kumpulan. Antum lihat sekarang kitab. Ini kitab kan ini. Di dalamnya gabungan dan kumpulan atau tidak? Ewa, gabungan dan kumpulan faedah. Nah, ini secara bahasa loh ya. Wa minhu katibatul khail. Nah, di antara makna yang sama itu gabungan dan kumpulan adalah katibatul khail, itu kumpulan atau gabungan kuda-kuda. Nah, khail itu kuda artinya. Li tatabu'iha wastima'iha. Dikarenakan apa? Dikarenakan bersusulan kuda-kuda tersebut dan berkumpulnya kuda-kuda tersebut. Pergi satu, datang lagi yang berikutnya. Intinya bersatu, berkumpul di kuda. Paham ya? Nah, kuda tersebut bersusulan dan berkumpul. Fasummiya kitaban, dinamakan kitab ini sebagai kitab. Kenapa? Lidhammi hurufihi wa masailihi ba'diha ila ba'd. Masya Allah, lihat ini. Dikarenakan apa? Gabungnya huruf-hurufnya dan permasalahan-permasalahannya sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Sekarang tuh lihat, ini dinamakan kitab kan? Karena di dalamnya huruf-hurufnya digabungkan. Permasalahan-permasalahan digabungkan juga. Mafhum? Nah, beda sama satu kertas. Kalau satu kertas ini namanya warokoh, kertas, warokotun. Belum dikatakan kitab. Paham? Nah, dinamakan kitab karena apa? Karena di dalamnya ada gabungan huruf-huruf yang ada menjadi suatu, nah barakallahu fiik, kalimat-kalimat yang bisa dipahami dan terkumpul padanya masail-masail, permasalahan-permasalahan. Mafhum? Nah, itu secara penamaan kitab, secara bahasa. Nah, secara istilah sekarang perhatikan secara istilah. Wastilahan, definisi kitab secara istilah, ismun li jumlatin mukhtasatin minal ilm. Sebuah nama untuk kalimat, jumlah itu kalimat, paham ya? Mukhtasah, kalimat yang dikhususkan minal ilm, yang dikhususkan di dalamnya ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kitab itu secara istilah adalah apa? Suatu nama untuk kalimat yang khusus membahas di dalamnya tentang ilmu. Bisa dipahami? Naam, seperti kitabut taharah, kita bahas seputar ilmu bersuci. Mafhum? Naam, kitabul buyu' yaitu kalimat-kalimat dalamnya itu membahas seputar ilmu kaitannya dengan jual beli. Bisa dipahami seperti itu ya. Mustamilatun al abwab, tapi biasanya di dalamnya itu mencakup bab-bab. Jadi kitabut taharah nanti ada bab, misalkan babul miyah, bab seputar air, atau bab apa? Al-masyi al-khuf, bab mengusap apa? Mengusap khuf. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya kitab tadi itu. Di dalam kitab itu terkandung pembahasan seputar ilmu. Ilmu apa? Tergantung kitab apa dulu. Kitabut taharah, ilmu seputar apa? Bersuci. Di dalam kitab tersebut ada bab-bab. Jadi pahami ya? Ada bab-bab yang dibahas. Wa fusulin ghaliban, dan terkadang ada pasal-pasalnya. Dalam bab itu ada pasalnya lagi. Itu terkadang, kebanyakannya seperti itu. Langsung aja, itu bukan termasuk perkara yang sangat penting ya. Yang penting berikutnya. Karena itu sekedar pembahasan makna kitab. Makna taharah bersuci. Apa sih taharah itu? At-taharatu lughatan an-nadhafah. At-taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, kesucian. Wan nazahah, kesucian juga. Tapi bagaimana? Wan nazahatu 'anil aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Masyaallah. Taharah secara bahasa adalah kesucian, wan nazahah, dan kesucian dari kotoran-kotoran secara hissi. Secara hissi itu kotoran-kotoran yang secara nampak gitu. Wal ma'nawi, dan kotoran-kotoran yang ma'nawi. Apa maknanya kira-kira ini? Kotoran-kotoran hissi yang najis, yang nampak itu, paham ya? Kotoran maknawi apa? Kotoran maknawi diantaranya kotoran kesyirikan, ya kan? Nah, barakallahu fiik, itu masuk dalam kotoran apa? Kotoran maknawi, dibersihkan juga, paham ya? Kemudian ada juga yang maknakan kotoran maknawi ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ketika orang punya harta, kumpulan harta, itu kan dizakatkan kalau sudah masuk waktunya dan juga batasannya untuk mensucikan hartanya. Nah, secara maknawi itu mensucikan hartanya. Karena mungkin harta itu bercampur antara harta yang halal, yang haram. Itu masuk dalam maknawi juga maknanya nanti. Kita lihat sini. Karena apa? Karena dalilnya jelas dalam Al-Qur'an Karim sebutkan apa? Dalam surat Al-Mudaththir itu, wasiyabaka fatahhir.
dan pakaianmu bersihkanlah. Maka bersihkanlah. Bersihkan dari apa pakaian di sini maksudnya? Bersihkan dari kotoran kesyirikan. Paham ya? Seperti itu. Nah, sehingga itu masuk dalam apa? Membersihkan secara ma'nawi. Mafhum? Naam. Wastilahan secara istilah apa itu taharah secara istilah? Taharah secara istilah raf'ul hadas. Raf'u hadatsin. Yaitu mengangkat hadas. Au izalatin najasin. Atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma atau yang semakna dengan keduanya. Jadi pahami? Itu makna taharah, makna bersuci. Contohnya gini, antum atau kita sedang apa? Setelah selesai BAB atau setelah selesai buang air kecil misalkan, kencing. Nah, mau sholat, bersuci dulu atau tidak? Bersuci untuk menghilangkan hadas ini. Hadas apa namanya? Hadas asghar, hadas yang kecil. Mafhum? Kita misalkan janabah, mimpi basah atau habis berhubungan badan. Ada hadas enggak situ? Hadas akbar, janabah kan? Menghilangkannya mandi. Kalau sudah mandi janabah enggak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena mandi janabah itu menghilangkan hadas akbar. Kalau yang akbar aja hilang, otomatis yang asghar. Jadi pahami? Itu kaidahnya. Jadi kalau kaidahnya itu diterapkan, kita paham di situ nanti. Yang besar aja hilang, apalagi yang kecil otomatis hilang juga. Mafhum? Jadi enggak perlu wudu lagi. Selama setelah selesai mandi itu dia enggak batal. Mafhum? Dipahami itu ya? Nah, kita lihat di sini. Kata tayammum, seperti tayammum itu juga termasuk apa? Menghilangkan hadas. Cuma sifatnya kan pengganti air ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air. Wal aghsal al masnunah, seperti juga mandi-mandi yang disunnahkan. Mafhum? Itu juga dianjurkan di situ untuk menghilangkan hadas tadi itu. Bahkan bukan hanya dianjurkan, bahkan wajib seperti mandi janabah, ya kan? Wal istijmar, istijmar juga masuk. Istijmar itu bersuci dengan batu. Istijmar bersuci dengan apa? Batu. Nanti akan kita lewati, tidak boleh kurang dari 3 batu. Mafhum? Zaman dahulu ketika belum ada kamar mandi umum, belum ada WC, belum ada toilet, itu mereka biasanya kalau qada'il hajah, kencing atau BAB biasanya di tempat yang jauh kan, mungkin di sungai-sungai yang kering atau tempat-tempat yang jauh lah, semak-semak ya kan. Nah situ, nah barakallahu fi, kalau nggak ada air, ternyata ada syariat namanya istijmar. Istijmar. Nah orang-orang Arab terdahulu, Rasulullah dan juga para sahabat juga sama. Mereka biasanya di tempat-tempat di sahara padang pasir yang jauh dari pandangan manusia, di sana ada tempat khususnya di sana. Paham ya? Tempatnya bukan tempat bangunan, itu bukan. Tempat terbuka cuman jauh dari kerumunan, jauh dari pandangan manusia. Nah, kalau ketika tidak ada air, ada cara yang lain yaitu istijmar. Bersuci dengan apa? Batu. Mafhum? Naam. Nanti akan kita lewati semuanya insyaallah taala. At-taharatu tanqasimu ila qismain. Taharah terbagi menjadi 2. Ma'nawiyatun. Ma'nawiyatun. Taharah ma'nawiyah. Misal qauli ta'ala, seperti perkataan Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Untuk apa fungsinya? Mensucikan mereka. Paham? Karena sebagian harta itu ada yang campuran, sehingga perlu disucikan lagi. Mafhum? Dengan cara apa? Mensedekahkan hartanya kepada orang fuqara, masakin atau yang semisalnya. Wa qaulu ta'ala innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang bersuci. Paham ya? Yatatahharun. Bedakan dengan na'am barakallahu fiik, na'am mutatahhir dengan mutahhir. Mutahhar. Kalau mutahharun dengan mutatahhir lain. Kalau mutatahhir itu manusia bersuci. Kalau mutahharun itu para malaikat disucikan. Paham ya? Nah, seperti la yamassuhu illal mutahharun, itu para malaikat. Paham ya? Tapi kalau manusia dikenal dengan mutatahhir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu manusia bersuci. Mafhum? Tapi kalau mutahhar yang disucikan itu malaikat. Mafhum? Sehingga dalil yang dipakai sebagian pendapat yang mengatakan kalau perempuan sedang haid, perempuan sedang junub, atau lelaki sedang junub, enggak boleh megang mushaf, enggak boleh megang Al-Qur'an, itu lemah pendapatnya. Pendapat yang kuat tetap boleh.
Adapun ayat la yamassuhu illal mutahharun itu malaikat. Yang maksud mutahharun itu malaikat. Paham ya? Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, kecuali makhluk-makhluk yang disucikan itu malaikat. Lauhul mahfuz maksudnya. Paham ya? Nah, adapun Al-Qur'an bebas. Mau bersuci ataukah tidak boleh. Karena apa? Karena dalilnya lemah ternyata. Larangan seorang wanita yang sedang haid atau junub megang mushaf itu hadisnya lemah. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik, nanti insyaallah dibahas juga nanti pada pembahasannya. Kita lihat di sini, yang kedua hissiyah. Yaitu bersuci tapi bentuknya hissi. Nah, pertama maknawi, kedua hissi. Hissi itu yang nampak. Wa tanqasimu ila qismain, ini pun terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Taharatun minal hadas wa taharatun minan najas. Lihat ini. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Mafhum? Hadas itu seperti antum atau kita sedang kencing misalkan. Hadas kan? Kemudian bersucinya dengan apa? Wudu. Mafhum? Tapi setelah kencing ngapain? Setelah kencing dibersihkan dulu najisnya. Jadi pahami? Nah, setelah orang buang air besar dibersihkan dulu kotorannya. Bekas-bekasnya itu. Nah, kemudian baru dia ingin menghilangkan hadas tadi dengan berwudu misalkan. Mafhum? Kita lihat sini. Wat-tuhur bid-dhamm at-tatahhur. Bedakan nanti ya. Wa bil fathi al-ma'a alladhi yattahharu bihi. Jadi ada tuhur, ada tahur. Tuhurun sama tahurun, dibedakan. Kalau tuhur itu perbuatan bersuci itu, tuhur. Paham? Orang bersuci itu namanya tuhur. Kalau airnya namanya tahur. Dipahami? Nah, seperti contohnya apa barakallahu fiik? Nanti beliau bedakan antara tuhur dengan tahur. Contohnya, yaitu ketika para sahabat waktu itu sedang berlayar di atas kapal. Kemudian mereka tidak membawa bekal kecuali sedikit air. Akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci. Paham ya? Dan bangkainya halal dimakan. Maksudnya boleh bersuci dengan air laut. Nah, tahur sama tuhur beda. Kalau tuhur perbuatannya bersuci. Tahur airnya. Jadi pahami ya? Nah, sebutan situ kan? Wat tuhur bid-dhamm at-tatahhur. Tuhur, toknya di dhammah, tuhur itu berarti perbuatan bersuci. Bedakan ya? Ewa. Kemudian wabil fathi di fathah tahur, tahur, al-ma'ul ladzi yatatahharu bihi. Air yang digunakan dia untuk bersuci. Beda atau sama ini? Hamzah? Beda enggak? Beda. Tuhur perbuatannya bersuci. Mafhum? Kalau tahur airnya, udah selesai. Itu ada. Contoh yang lain biar tambah jelas, kal wudu wal wadu. Di situ sebutkan kan? Kal wudu wal wadu. Seperti wudu. Wudu apanya? Perbuatannya. Wadu airnya. Bahasa Arab memang kayak gitu, bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa dimodifikasi bisa. Kalau bahasa Arab, nah barakallahu fiik itu kalau keliru harokatnya, keliru maknanya juga. Mau kemana Mau sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau mau ke bahasa Arab, jenazah itu kerandanya. Sholat apa? Jenazah, berarti sholat keranda. Kalau mau tepat secara bahasa Arab, sholat janazah. Janazah itu mayitnya itu. Kalau mau aman, jenazah. Wah, aman sudah. Karena bukan bahasa Arab itu kan, mau sholat jenazah aman sudah, jenazah. Tapi kalau mau berbahasa Arab, mau mayitnya itu berarti apa? Janazah. Jimnya di fathah. Kalau jenazah, jimnya kasroh, itu kerandanya. Dalam bahasa Arab seperti itu memang. Keliru dikit harokatnya, keliru pula maknanya. Jadi dikondisikan. Was-suhur was-sahur. Ewa. Nah, suhur perbuatannya, sahur makanannya. Ya kan? Dalam hadis itu apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sahur itu berarti makanannya, jadi konsumsi. Suhur perbuatannya. Jadi orang-orang itu kalau pas sahur ngomongnya apa? Sahur gitu ya, berarti makanannya kan. Kalau pengennya itu berbuat sahur ya suhur. Suhur itu. Kalau ingin pakai bahasa Arab, mungkin itu mereka versi bahasa Indonesia ya sahur itu ya. Terus Jawa sahur. Nah, jadi pahami ya. Beda harokat, beda arti itu penting sekali. Karena kalau kita
ingin dalam berbahasa Arab seperti ini harus tahu beda harokat, beda arti. Nah, kita ambil dikit lagi. Wa bada al-musannifu rahimahullah taala bi kitab at-taharah. Kenapa kok yang diawali kitab at-taharah? Kenapa kok tidak kitab shalah itu loh? Kenapa kok tidak kitab siam? Kenapa tidak kitabul haji? Tapi kenapa kitab at-taharah? Kenapa diawali dengan itu? Kita lihat. Li'anna asyrafa arkanid din ba'da syahadatain hiya shalah. Masyaallah. Ini bagus sekali alasannya ini. Kenapa kok musannif ini, pengarang kitab ini mengawali kitab at-taharah? Dikarenakan rukun-rukun agama Islam ini yang paling mulia setelah syahadatain apa? Salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Salat. Nah, apa kaitannya? Wala budda laha min at-taharah. Sedangkan salat itu harus orang itu bersuci. Paham? Harus ada kesucian di situ. Otomatis sama barakallahu fik, didahulukan taharah dulu baru salat. Paham? Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ya, orang yang salat tanpa taharah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, apa itu? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Paham? Nah, berarti menunjukkan kalau orang belum berwudu, belum bersuci, kok salat enggak diterima salatnya, karena taharah syartun min syuruti sihhatus shalah. Taharah itu termasuk syarat daripada syarat sahnya salat. Nanti dibahas perbedaan rukun dengan syarat. Dulu udah kita lewati ya. Rukun itu masuk dalam rangkaian amalan. Kalau syarat di luar amalan, itu cara mudahnya untuk memahami itu. Rukun di dalam amalan, syarat di luar amalan. Sekarang antum salat, Allahu Akbar. Wudu lagi enggak di dalam salat? Wudu di luar salat atau dalam salat? Berarti syarat. Antum baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah kan? Di dalam salat atau di luar salat? Rukun. Jadi pahami? Itu cara membedakan seperti itu. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Fastuhibba at-taqdim. Maka di sini sangat dianjurkan untuk didahulukan. Wali annaha akadu syurutiha. Dan dikarenakan taharah ini, bersuci ini termasuk syarat-syarat salat yang paling kuat. Iya kan? Salat tanpa taharah ya enggak diterima kan gitu. Wa miftahuha, dan juga pembuka untuk apa? Pembuka salat taharah ini. Fa innaha awwalu ma yabda bihil mukallaf min asyurut. Dan dikarenakan taharah ini adalah apa? Adalah pertama kali yang orang mukallaf, orang yang terbebani syariat itu memulai dengannya. Dari syarat-syarat salat yang ada pertama kali taharah. Paham ya? Nah, karena kalau orang salat tanpa taharah enggak diterima. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik, itu kesimpulannya. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena memasuki hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.